Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali ke kanal Padi Sambal. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang cukup membuat hati miris ya. Ada cerita nih viral dari Malaysia tentang sekelompok warga Bangladesh yang ditegur karena berbuka di surau. Katanya mereka tidak boleh datang ramai-ramai karena makanan bisa habis. Bahkan ada yang hanya diberikan kuah saja. Sementara warga Melayu yang datang belakangan tetap mendapatkan makanan yang lengkap. Nah, ini yang jadi pertanyaan besar. Islam itu untuk semua umat atau hanya untuk Melayu saja? Nah, ini Pak Adi coba bacakan nih ya. Untuk pernyataan dari orang Malaysia seperti apa ceritanya ini ya. Karena ini tulisannya burem, jadi ini coba Pak Adi bacakan ya. Seperti ini bacaannya. Assalamualaikum. Nah, tanya, masjid atau surau nih untuk orang Melayu saja ke? Selain dari Melayu tak boleh ke? Ada seorang AJK surau. Nih, sound pasal sekumpulan Bangla dalam 7 orang macam tuh yang datang berbuka di surau. Katanya jangan datang ramai-ramai ke sini sebab nanti tak cukup makanan untuk orang lain. Habis tuh Bangla tuh bukan orang juga ke? Padahal Bangla itu datang awal. Islam hanya untuk orang Melayu je ke? Saja tanya, sebab nampak kesekian bila dilayan macam tu. Katanya Islam tapi hati memilih orang ya, macam mana tuh? Itu maksudnya kalau dia memang orang Islam, tepat kenapa dia pilih-pilih orang gitu ya. Kejadian yang sama tahun lepas di surau yang sama. Ada seorang Bangla nih, ada ami lauk untuk berbuka, tapi diberi kuah saja. Yang tukang bagi lauk ini kata dah habis, tapi ada Melayu yang lambat datang. Tiba dia bagi pada Melayu tuh. Tengok pun dah kasihan. Perlu ke buat dekat manusia macam tuh, walaupun dia bukan Melayu. Nah, jadi itu ya bacaannya. Nah, dari bacaan ini ya, salah satu abang kita di Malaysia yang kita biasa sering dengar dan sering tonton video-videonya, ini coba memberikan suatu penjelasan dan solusi untuk masalah seperti ini. Yuk kita coba tonton videonya. Ramai yang kurang berpuas hati sebab yang datang iftar di masjid dan surau ni ramai geng Bangla. Sebagai seorang yang memang berbuka di masjid, saya memang nampak perkara ni berlaku. Pertama, kita tak boleh halau sesiapa dalam kalangan umat Islam yang nak berbuka di masjid dan surau. Kedua, kalau korang perasan, geng Bangla ni dia selalu datang dalam 30 minit awal dan dia terus penuhkan tempat duduk dan ambil makanan siap-siap. Jadi, nak tak nak, anda juga kenalah datang 30 minit lebih awal atau lagi awal lagi bagus. Kemudian, geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Sebab itulah kita tengok setiap hari mesti meningkat jumlah kedatangan geng Bangla ni berbuka puasa kan. Jadi, kita pun kenalah buat benda yang sama. Datang awal dan ajak lebih ramai kawan-kawan kita datang juga berbuka di masjid dan surau. Itu yang terbaik. Dan ini sahaja jalan keluar sebab kita tak boleh halau sesiapa pun datang berbuka. Melainkan masjid dan surau tu dia nak buat secara tertutup dan untuk khadiah dia saja. Itu lain cerita lah. Tapi selagi mana pintu masjid dan surau terbuka, selagi itulah orang akan datang masuk dan kita tak boleh halau dan kita tak boleh nak kata apa. Ya, Rex. Nah, pernyataan atau komentar yang dibuat oleh abang kita ini, ya Abang Taher ya, ini mendapat komentar balik dari salah satu orang Bangladesh. Seperti apa nih komentar baliknya? Orang Malaysia, janganlah cakap macam ini bang. Geng Bangla ni dia akan bagi tahu pada kawan-kawan dia yang lain untuk datang juga berbuka di masjid dan surau. Assalamualaikum bang. Saya orang Bangladesh. Abang, bukan saya lawan dengan awak. Awas, Malaysia punya lokal. Saya foreigner. Tapi awak tahu, ini dalam dunia punya semua orang foreigner juga. Bukan semua orang lokal. Tak boleh hidup lama-lama. Semua orang mati juga. You Muslim, saya pun orang Muslim. Bukan saya sendiri masuk dekat Malaysia. Kamu orang panggil, lepas tu kita orang masuk. Kalau orang Muslim tak boleh masuk masjid surau, tak boleh buka puasa. Orang Bangladesh saja. Okey. Mesti mau tulis dekat masjid depan. Orang Bangladesh tak boleh masuk.
dekat Masjid Surau, tak boleh buka puasa. Saya tahu itu sahaja. Dalam dunia, mana-mana tempat pergi, semua orang boleh masuk dalam masjid, boleh buka puasa sekali. Saya tahu Islam apa macam tahu. Islam adik-beradik. Semua orang, orang Bangladesh kah, orang Myanmar kah, orang Nepal kah, orang India kah, orang Pakistan kah, orang Malaysia kah, Europe, mana-mana pergi, mana-mana tempat pun semua sama juga. Tapi awak cakap mungkin salah juga bang. Tapi saya respect orang Malaysia. Janganlah cakap macam ini bang. Orang Muslim, dia orang punya fikiran tak ada macam ini bang. Awak memang salah bang. এক মালাই অভিযোগ করছে টিকটকে, সেটা ভাইরাল হয়েছে। তিনি বলছেন মসজিদের মধ্যে বাঙালিরা যাইয়া ইফতারের আধা ঘন্টা আগে বসে থাকে, তারপরে তাদের কারণে, বাঙালিদের কারণে তারা ইফতার পর্যন্ত করতে পারে না। সেই জন্য আমি তাদেরকে Apa ya বলি, ভাই bahasanya ini ya? তোমরা 4.5 লাখ টাকা 5 লাখ টাকা খরচ করে মালয়েশিয়া আইছো, Nggak কেন ngerti Pade. বাসার মধ্যে কি 4টা ভাত আর তরকারি দিয়ে ইফতার করতে পারো না? তোমাদের এত জিহ্বা বড় কেন? তোমরা কেন আমাদের এই দেশটাকে, enak মাতৃভূমিটাকে banget itu. বিদেশের মাটিতে ছোট করতেছো? কি কারণে? এরা নিজেরাই খাইতে পারে না, তোমরা কেন যাইয়া সেখানে এসব গ্যাদারিং করো? তোমাদের লজ্জা শরম করে না? কোরবানির ঈদের সময় দেখি ভিডিও করে তারা টিকটকে ভাইরাল করে যে বাঙালিরা তারা কোরবান দেয় মসজিদের মধ্যে, সেখানে বাঙালিরা যাইয়া মসজিদের মধ্যে বসে থাকে কোরবানির গোস্তের জন্য সিরিয়াল ধরে। কেন রে ভাই? 1 কেজি গোস্তের দাম 20 টাকা 25 টাকার তো গোস্ত। Summa foreigner, summa Bangladesh, majority Bangladesh. I want to request, please, jangan pergi masjid, jangan pergi surau. Sembahyang surau, Ini buka peringatan puasa ini. dalam rumah, jangan pergi. Kalau orang tak suka, jangan kacau dia orang, jangan kacau bangsa Melayu. Coba ini kita mulai satu hal yang mendasar ya, bahwa masjid surau adalah rumah Allah, bukan rumah suatu bangsa ya. Nah, dalam Islam semua muslim adalah saudara. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain kecuali ketakwaannya. Nah, kalau ada orang yang mengaku Islam ya, mengaku muslim tapi masih pilih-pilih dalam bentuk berbuat kebaikan, berarti ada yang salah dengan pemahamannya. Nah, di sini ada semacam hadis ya yang mengatakan bahwa tidak beriman seseorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Nah, yang lebih menyakitkan atau menyedihkan, ini bukan kejadian yang pertama. Sudah ada insiden serupa di tahun yang sebelumnya di surau yang sama. Ada warga Bangladesh yang hanya diberikan kuah saat berbuka. Tapi ketika warga Melayu datang belakangan, tiba-tiba lauknya ada lagi. Ini bukan sekedar masalah makanan, ini masalah sikap. Bagaimana bisa seorang muslim memperlakukan saudaranya seperti itu? Nah, di Malaysia kita sering melihat dukungan besar untuk negara yang sekarang sedang perang ya di Arab sana. Donasi dikumpulkan, doa bersama dilakukan, dan aksi solidaritas terus digaungkan. Tapi di dalam negeri sendiri, Muslim dari bangsa lain malah diperlakukan itu yang berbeda. Ini kontradiktif sekali, benar nggak? Nah, kalau bisa berjuang untuk Muslim di negara Arab sana yang sedang sekarang berperang, yang jauh dari sana, ya, kenapa sulit berbagi makanan dengan Muslim Bangladesh yang ada di sekitar mereka begitu? Nah, kita bandingkan dengan negara lain. Di banyak negara Islam, masjid terbuka untuk semua Muslim tanpa memandang asal-usulnya. Di Masjidil Haram misalkan, di Masjidil Nabawi, semua orang bisa makan bersama, ya, tidak ada yang bertanya kamu dari mana sebelum memberi makanan. Kalau di sana aja bisa, kenapa di Malaysia justru yang berbeda? Jadi pertanyaannya sederhana. Apakah Islam hanya untuk Melayu? Kalau jawabannya tidak, maka seharusnya tidak ada diskriminasi di masjid ataupun di surau. Kalau benar-benar terpegang pada ajaran Islam, semua Muslim harus diperlakukan sebagai saudara tanpa membedakan bangsa dan warna kulit.
Islam mengajarkan persatuan, bukan permisahan. Kalau kita ingin Islam berkembang dan dihormati, mulailah dengan memperlakukan sesama Muslim dengan adil dan baik. Jadi di sini Pak D berpikiran, adakah juga masjid-masjid ataupun surau-surau di negara Malaysia yang berbeda? Karena kita paham di sana ada beberapa bangsa yang hidup berdampingan. Dan setelah hasil penelusuran Pak D, ini mendapati juga bahwa ternyata setiap bangsa ini ada juga memiliki masjidnya masing-masing. Tapi di sini adalah yang bangsa yang besar-besar saja ya, yang Pak D coba lihat masjidnya. Dan inilah beberapa masjid yang Pak D coba tayangkan. Ini masjid mana nih? Masjid Free Iftar and the China Pakistan, Muslim Masjid India in tadi Kelang. tuh, Masjid Assalamualaikum. India. Today our Pasar Nah, Iftar kalau will ini be pada tahu nih, providing ini the Masjid Iftar Cina ini. here and the Chinese Muslim Masjid in Ah, Kelang. benar. This is a very unique masjid. You Yeah. can check my previous Bagus video, banget for masjidnya. in-depth tour. And today we're gonna have Iftar meal for all the neighbors here. If you are nearby, come join us. We've already set up all the Ini tempat buka tadi ya. Kalau ini masjid Pakistan. मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम व्यूअर्स को खुशामदीद। आज की वीडियो में यहाँ पाकिस्तान मस्जिद चौखट आइए चलते हैं और आपसे भी शेयर करते हैं। Masjid Indonesia ada nggak ya? पाकिस्तान मस्जिद चौखट पहुँच चुके हैं। आइए मस्जिद के अंदर चलते हैं। Ya, itu tadi ya yang terakhir Pak D coba tampilkan beberapa masjid yang dimiliki oleh beberapa kaum ya. Di antaranya ada India Islam, dia punya masjid sendiri ya, Masjid India. Kemudian ada Chinese Islam mempunyai masjid sendiri yaitu Masjid Chinese. Kemudian juga ada orang-orang kaum Pakistan memiliki masjid sendiri yaitu Masjid Pakistan. Dan orang Melayu pastinya juga punya masjid sendiri yaitu Masjid Melayu ya. Nah, cuma di sini Pak D nggak ketemu nih masjidnya orang-orang Indonesia ya. Nah, jadi dari sini dapat kita gambarkan bahwa masalah ini ya, ini seharusnya tidak terjadi apalagi di bulan Ramadan di mana yang namanya berbagi untuk berpuasa itu adalah salah satu yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman? Silakan pendapatnya tulis di kolom komentar. Pak D tungguin ya. Dari Pak D cukup dulu. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.